Well, hello. Hai semuanya. Ketemu lagi sama aku, Dextra Tarot. Apa kabar Cancer? Sekarang giliran kalian. Aku tahu kan nungguin ini udah lama kan. Sekarang tanggal 1 Juni. Selamat liburan ya yang buat liburan. Karena aku tahu beberapa dari kalian banyak yang liburannya dikumpulin di akhir tahun. Jadi sekarang yang belum liburan, nikmatin aja. Besok juga udah masuk lagi kan. Anyway, terima kasih udah nunggu ya. Untuk selanjutnya aku berusaha untuk lebih cepat sih untuk baca ini ya. Mungkin kayak benar-benar di pertengahan bulan Juni nanti aku akan bacain untuk bulan Julinya gitu. Jadi bisa lebih cepat dan supaya kalian juga bisa nonton bisa nonton lebih cepat dan bisa prediksi juga lebih cepat gitu. Sebelum aku mulai, aku mau ngasih tahu kalau selama sebulan ke depan aku akan live di TikTok setiap hari Kamis sama Minggu jam 10 malam waktu Indonesia Barat di TikTok ya. Jadi yang belum follow aku di TikTok, please silakan follow aja, langsung follow TikTok aku @dextratarot, persis namanya kayak di sini. Nah selama live itu biasanya aku akan menjawab pertanyaan kalian, gak usah bayar, free ya. Tapi kalau mau kasih dukungan dengan kasih gift, terima kasih banget, aku sangat berterima kasih untuk dukungannya. Oke, langsung aja kita mulai. Kemarin aku tuh udah mulai live tanggal 29 Mei kemarin. Nah terdekat nanti tanggal 2 Juni 2022 jam 10 malam di TikTok ya. Oke, aku mau ngasih tahu apa lagi nih. Aku rasa udah semuanya. Oke. Langsung kita mulai ya. Ini bayangannya kena semua nih, nggak apa-apa ya. Untuk Cancer aku kasih namanya ini Moonstone dan ini blue apa namanya? Blue agate. Oh my god, aku lupa. Aku suka banget koleksi kayak kristal gelang ini. Aku sesuai kalau ngomong ribet banget. Kalau kalian sadar, aku tuh suka kayak pakai gelang yang berbeda tergantung zodiak. Oke, kita mulai ya. Seperti biasa, video ini aku bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah kehidupan kalian secara umum, secara general. Yang kedua adalah love life kalian, relationship kalian. Yang ketiga adalah karir, keuangan. Dan yang keempat adalah advice atau nasihat buat kalian. Oke, aku nggak bosan-bosan ngingetin kalau ini sifatnya general reading ya. Jadi bisa pas sama kalian, bisa juga enggak. Jadi check what resonates and leave the rest. Ambil yang cocok dan buang yang tidak. Oke, kalau mau lebih personal, itu namanya personal reading, khusus dibacain buat kalian aja. Kalau kalian mau personal reading, ada masalah ya, yang mau aku bacain, langsung aja follow Instagram dan DM Instagram aku @dextratarot ya. Aku tuh kalau kalian penasaran bacaku kayak gimana, aku persis banget bacanya kayak gini, kayak di video-video aku. Kartunya aku batasin, pokoknya sesuai lah, sampai kalian dapat jawaban. Oke, Cancer Juni 2022 langsung dapat mending. Cancer 2022 Juni kita general life, kita dapat mending yang pertama. Kemudian kita dapat Pix of Joy. Oh, oke. Hasil kalian yang mau melebur sama orang lain, yang mau bekerja sama orang lain, itu akhirnya membuahkan hasil ya. Bikin kalian lebih bahagia sih. Jadi poin dari bacaan ini, dari 2 kartu ini ya, semakin kamu mau membuka hati, membuka diri untuk kerja sama orang lain, mendengarkan ide mereka, kasih kompromi, itu justru malah memberikan mendatangkan dan mengundang perasaan baik, perasaan senang ke kamu selama bulan Juni. Oh anyway, bacaan-bacaanku itu macam-macam ya. Ada yang kayak per zodiak juga, ada juga yang kayak pick a card. Jadi kalau setelah ini kalian masih ada pertanyaan, bisa cek langsung video-video aku yang lain ya. Banyak yang menarik-menarik, dicek-cek aja. Kemudian secara angka kita ada angka 52, 33, atau 7 sama 6. Oh, kita dapat Deceit dan dapat The World. Langsung dapat 2 kartu ini, kayak mau kusingkirin deh. Oke. Biar muat banyak. Cancer Juni 2022 ya. Kita ada forgiveness. Oke, ini cycle yang cukup cepat terjadi sih. Justru bagus buat kamu supaya kamu bisa lebih biar bisa cepat move on. Karena mungkin di pertengahan bulan Juni nih ya, menjelang kayak 20 sampai 25 Juni nih, itu mungkin kamu akan dihadapi dengan kebohongan yang datang entah dari kalian atau dari orang lain yang membuat kalian cukup kecewa dan cukup marah sih. Ya, tapi bagusnya kalian adalah kalian tuh langsung bisa melepaskan ego kalian dari tubuh kalian tuh ya.
dan bisa melihat masalah ini dari sudut pandang yang lebih luas. Makanya di sini tuh kalian bisa langsung forgiveness gitu. Ini juga pengingat bahwa apapun yang kalian gak suka atas seseorang atau atas kejadian di masa lalu, bulan Juni ini adalah bulan tepat ya, udah di pertengahan tahun, sudah tepat saatnya untuk kamu melepaskan rasa kebencian yang kira-kira hanya menggerogoti dari dalam gitu loh. Ya, jadi memang ini nih forgiveness sih. Tapi kalau aku lihat gambarnya juga beberapa dari kalian tuh banyak yang seek for forgiveness. Artinya justru kalian malah meminta maaf. Ini juga lagi-lagi ngomong tentang ego ya. Kalau memang kalian ada salah sama orang gitu, jangan ragu untuk meminta maaf duluan lah. Jangan tunggu orang itu yang ke kalian. Ya, karena kita nggak pernah tahu kalau itu adalah saat-saat terakhir. Ya kan, kalau saat-saat terakhir nyesel kamu nanti. Jangan ada penyesalan. Dari tarotnya kebalik kan aku bacanya, ada Seven of Coins, aku tuh pada dasarnya nggak baca reverse card ya atau kartu yang kebalik, cuman di situ-situ tertentu aku mau baca, tapi ini enggak karena memang kebalik aku ngambilnya. Oke, kita ada Seven of Coins, ada Devil, ada Temperance. Coba aku mau ngambil dari Telefortune Cards. Oh my god, hampir aja. Tau gak sih kalau waktu TikTok kemarin aku live tanggal 29 Mei kemarin tuh, aku ngocok terus kebakar. Karena aku suka pakai lilin kan, lihat tuh. Kasihan banget kartuku. Jadi aku harus lebih hati-hati lagi. Dan gak terlalu deket kesini tapi kesini ya. Cancer Juni 2022, what is coming for you? Langsung dapet. Di sini ada purse. Kamu dapat 4. Oh, dapat 5, dapat rooster, dapat teardrops, dapat bridge, dapat dapat young man. Jadi kalau kita lihat dari Seven of Coins ini ya, cinta. Ketika kamu berhadapan sama orang-orang ini, aku tahu kamu mungkin gak sabar sama mereka, apalagi kalau misalnya kamu udah kenal sama mereka ya. Mungkin kamu gak sabar sama mereka. Nah, dengan kartu Seven of Coins ini bilang untuk kamu lebih sabar dalam menghadapi orang-orang seperti ini. Apalagi kalau misalnya kalian bekerja di sektor ini ya, yang kayak ngajarin ke orang lain gitu loh, mungkin guru atau memang yang kayak kalian tuh perannya tuh jadi kayak guru gitu loh, atau misal supervisor lah. Pokoknya kalau bulan Juni ini kalian ada punya fungsi untuk ngajarin, kayaknya agak capek sih emang, agak capek ya. Jadi diminta untuk sabar sih, karena mereka tuh akan berhasil pada akhirnya. Tapi memang itu juga harus didukung dengan kesabaran kalian gitu loh ya. Karena progres itu tuh nggak bisa langsung kelihatan dalam 1 hari 2 malam gitu loh, atau dalam 1 malam 2 malam. Itu butuh proses dan memang butuh konsistensi juga di sini gitu. Oh my god, di sini ada energy the devil ya. Ini hati-hati aja sih, mungkin orang yang menyakiti kamu ini cukup bikin kamu sakit hati dan bikin kamu kayak apa ya, termakan sama rasa benci kamu gitu loh. Jadi ini dengan kartu forgiveness di akhir ya, jangan mau untuk tertipu sama tipu daya setan atau perasaan-perasaan memang hanya menjerat kamu doang di sini. Ya, lepaskan, ikhlasin gitu loh, supaya energi kamu juga lebih seimbang sampai di akhir Juni nanti. Karena lagi-lagi ya, aku selalu ngetin kayak energi negatif itu, kayak perasaan khawatir, perasaan obsesi terhadap sesuatu, dimana kita nggak bisa let go dan pasrah yang nggak ikhlas, itu hanya akan menarik orang-orang atau hal-hal yang ada di frekuensi itu aja. Kalau kita udah bisa kayak lebih oke, kita bahagia, kita let go, kita bersyukur gitu, itu juga akan menarik hal-hal yang memang kita doakan tadi sebelumnya gitu loh ya. Di kartu pertama ada purse, pay attention to your finances. Ini peringatan buat kamu juga nih, kayak hati-hati sama keuangan kamu. Yang kedua kita tadi ada 3 drops ya, great personal sorrow, mungkin akan ada kesedihan di sini nih waktu kamu dibohongin orang atau dihianati nih. Yang ketiga kita ada rooster, an arrogant
possible person you should not cross. Mungkin kamu kan berhadapan dengan orang ini ya. Mungkin dia lebih muda nih. Makanya ada 2 kartu ini. Karena dia bilang kamu mungkin akan bertemu sama orang yang sifatnya arogan, banyak ngomong. Yang sebaiknya kamu hindari deh. Daripada ini nih. Kamu harus pinter-pinter ya. Nih kartu The Devil dan Deceit. Bulan Juni kamu harus pinter-pinter mana yang memang harus kamu urus. Mana yang kamu harus benar-benar pikirin dengan mengambil energi kamu. Dan mana yang memang harus kamu abaikan. Termasuk orang-orang yang kayak gini diabaikan lah. Gak penting. Not worth your time. Nggak berharga lah. Buang-buang waktu kamu aja. Ya. Di sini ada young man dealing or relationship with younger man. Yang jadi highlight adalah kamu dan hubungan kamu sama laki-laki yang lebih muda ya. Mungkin ada hubungannya juga sama yang rooster tadi atau juga bisa berbeda. Karena ini general reading ya. Yang terakhir ada bridge, successfully overcoming a problem. Pada akhirnya permasalahan yang mungkin ini nih. Ini aku rasa ini sih. Permasalahan yang tadinya kamu pikir nggak bisa kamu hadapi nih, kayak nggak ketemu titik terangnya karena nggak ada kompromi, akhirnya di bulan Juni ini dapat bantuan, terus ya udah kalian sama-sama bisa melebur dan bisa mencapai solusinya dan sama-sama menang semuanya deh. Nice, good. Sekarang kita mau menyentuh ke relationship kalian. Entah mengapa kalau sama Cancer tuh aku ngomongnya pelan-pelan gini deh. Biasanya aku lebih cepet dan emang terbukti sekarang udah 11 menit aja. Ngomongku mana ada selambat ini biasanya. Karena aku di chartku ini ya kayak banyak dominan Aries-nya juga, Mars. Bukan Aries sih, aku dominan Scorpio. Scorpio itu selain Pluto juga dikuasai sama Mars ya. Jadi gini nih bawaanku. Oke, sekarang kita ke relationship kalian. Relationship, love life untuk Cancer Juni 2022. Kita punya Between Worlds apa nih? Kamu ada di masa transisi nih, Cancer. Antara meninggalkan yang lama, kebiasaan-kebiasaan lama ke kebiasaan baru, atau misal kayak orang lama nih ke orang baru, kamu masih berusaha untuk move on ya, benar-benar masih di tengah-tengah dan kamu kebelah antara 2. Atau ini bisa juga bilang mengenai bagaimana kamu dihadapkan dengan 2 pilihan orangnya. Salah satunya adalah salah satu orang yang sedang kamu akan hadapi nanti menawarkan komitmen, atau memang kamu diminta untuk berkomitmen tapi kamu belum bisa kasih itu. Entah memang karena kamu belum siap, karena masa lalu yang belum selesai, yang belum bisa memaafkan, atau belum bisa let go istilahnya, belum bisa melepaskan. Tapi di satu sisi depan mata kamu sudah ada orang yang menawarkan komitmennya. Di satu tangan kayak in one hand gitu, kamu ngerasa kayak ini kesempatan yang sebaiknya nggak dilewatkan, karena memang kamu kan selama ini mendambakan hubungan yang stabil kan. Tapi masalah secara mental kamu juga belum siap gitu loh. Mereka serba bingung, makanya di sini ada anxiety, dimana kamu super khawatir. Antara kalau aku seandainya melewatkan ini, mungkin nggak ketemu lagi. Tapi seandainya kamu diterima, takutnya hanya membawa misery, hanya membawa kesedihan, karena memang kamu secara mental, psikologi belum siap gitu. Ini sebenarnya bisa diomongin sih. Minta dia tunggu kalau memang kamu rasa ada kemungkinan sama dia. Tapi menurut aku kalau memang kamu ngerasa ini gak ada kesempatan ke depan, sebaiknya biarkan dia pergi mencari yang lain. Tapi kalau memang dia memutuskan untuk menunggu, ya itu pilihan dia, bukan di kamu tanggung jawabnya ya. Secara angka kita ada angka 36, 18, kelipatan 39 ya, 3 sama 9. Ini angka yang cukup menonjol. 3, 9, 9, kelipatan 3. No, this is too many. Kalian kalau banyak pertanyaan gitu mengenai love life bisa langsung DM aku ya. Aku berbayar tapi sangat-sangat affordable. Kartu yang keluarin juga sebanyak ini. Nggak aku batasin. Kita ada getting to know each other. Membuat kamu nggak begitu mengerti ya, nggak begitu kayak yakin karena ketemu sama ini juga orang baru nih. Karena di sini kamu masih berusaha untuk mengenal sama dia gitu loh. Masih baru, masih di awal banget. Tapi di satu sisi ternyata yang bikin kamu juga cukup khawatir karena dia tuh menuntut kamu untuk segera memberikan keputusan yang cepat gitu. Dan kamu di sini nggak bisa mikir gitu loh. Bingung banget. Karena waktu yang terlalu cepat ya. Kalau memang kamu butuh kayak masukan dengan kartu It is safe for to love, saran dari aku adalah selama dengerin isi hati kamu, selama kamu merasa ini aman, udah itu artinya go. Jadi gini, kamu bandingkan
kalau kamu bertahan di keadaan lama, kamu ngerasa aman atau enggak? Di antara dua pilihan ini sama yang baru ini, mana yang menurut kamu lebih aman dan lebih nyaman buat kamu? Udah itu jawabannya, kuncinya itu sih. Ketika hati kamu merasa nyaman dan ngerasa bahagia, itu udah tanda-tanda dari alam semesta kalau kamu sebaiknya ada di situ. Gitu. Kita punya, Five of Coins. Kamu, Cancer, ini saat untuk move on kali ya. Ini udah sisa-sisa dikit-dikit banget sih, karena dengan Five of Coins ini, kalau kita merujuk ke sini ya, memang kamu sudah sepatutnya nggak ada di posisi yang lama tadi, atau di cerita yang lama tadi. Nggak ada yang bisa nge-provide atau memberikan sesuatu yang memang kamu butuhkan gitu, Cancer. Kamu akan ngerasa kekurangan, ngerasa kesepian, ngerasa nggak dibutuhkan. Sudah saatnya memang move on, meninggalkan yang lama karena it doesn't serve you anymore. Udah nggak memberikan apapun lagi, nggak ada manfaatnya. Cancer love life relationship Juni 2022 ya. Dan itu akan kamu sadari di awal sih, di awal bulan Juni ya. Lalu kartu kedua kita ada Wheel of Fortune. Ini memang kalau kamu ngerasa ini terlalu cepat ya orang baru ini datang. Enggak sayang, memang bukan terlalu cepat, memang dia datang di saat yang tepat. Di sini kamu tuh udah dikasih tanda sama universe ya, sama alam semesta, sama Tuhan, sama siapapun yang kamu percaya untuk segera, ayo ini sudah saatnya kamu mendapatkan kebahagiaan. Karena Wheel of Fortune ini kayak pengingat buat kamu kalau enggak selamanya kamu ada di posisi seperti ini gitu loh. Ini saatnya kamu berjalan lagi ke atas, saatnya roda-roda ini berputar lagi gitu loh. Orang ini juga banyak memberikan keberuntungan buat kamu kok. Salah satunya adalah kesadaran untuk move ya. Lalu yang terakhir ada, oh my god, Four of Wands. Banyak dari kalian setelah dihadapkan dengan komitmen ini, kalian memutuskan untuk mengambil kesempatan ini sih. Which is good ya. Aku rasa Cancer siapapun yang akan jadian di bulan Juni ini akan saling memberikan keberuntungan dan akan bisa untuk jangka waktu yang panjang. Nggak panjang-panjang banget, tapi at least aku nggak mau ngasih sarapan kosong ya. Tapi dengan Four of Wands ini banyak yang jadi gitu loh, grounded, kayak ada fondasinya. Bahkan banyak juga yang mungkin akan dapat rumah finally ya. Ada keluarga yang mau menerima kalian, dalam arti mungkin kalau kalian mencari keluarga baru, menerima supaya diterima sama keluarga suami atau keluarga istri itu, akhirnya itu akan diterima gitu loh. Apalagi buat kalian memang selama ini craving for home ya, menginginkan keluarga yang indah, keluarga yang bahagia, itu akan kalian dapatkan di bulan Juni gitu. Jadi siapapun yang akan berhubungan atau jadian di bulan Juni itu bisa benar-benar jadi hubungan yang berkomitmen gitu. Ini akan memberikan rasa aman dan nyaman buat kamu, Cancer. Sekarang kita masuk ke karir keuangan ya. Karir keuangan untuk Cancer di bulan Juni 2002. Badai, aku mau tahu deh, kalian yang nonton video aku ini tuh dari mana aja sih? Dari Indonesia semua kah? Dari kota mana? Atau dari luar? Kadang aku suka baca sih kalian kayak, oh dari New York, oh dari mana? Dari Jepang, dari Hong Kong, dari Taiwan. Aku seneng banget sih kalau videoku ternyata bisa mencapai, bisa reach kemana-mana ya, dan bisa jadi guidance buat kalian. Makasih loh energi baiknya selama kalian bacain ini ya. Aku bisa berasa banget, terutama Cancer sih, kayak lembut banget bacaan kalian gitu loh. Aku jadi seneng juga bacanya. Karir keuangan buat Cancer ya. Kita ada Loyal Heart. Kemudian kita ada Angel of Balance. Kita ada Intention. Lalu kita ada Support. Ini Loyal Heart dan Supportnya saling berhubungan ya. Aku rasa di bulan Juni nih, aku keringet dulu ya, aku keringetan setiap bacain orang tuh ngabisin energi. Panas badanku biasanya. Di sini ada Loyal Heart sama Support. Di bulan Juni ya, menariknya Cancer, kamu nih akan ada di posisi, lihat gak sih burung-burung ini?
kalian tuh cukup bijak ya Cancer ya. Banyak dari kalian yang bulan Juni ini akan mencapai posisi atas gitu. Entah sebagai manajer, pokoknya kan akan mencapai posisi atas secara memang hierarki di pekerjaan atau memang di secara apa ya sosial gitu loh. Kalian dianggap sebagai yang kayak ditetuakan gitu loh. Karena dianggap bijak, dan aku rasa juga ini banyak yang suka apabila kalian ada di posisi seperti ini. Ini kelihatan dari support, kalian bakal dapat menerima banyak support. Dan apa ya, kamu akan selalu at least bulan Juni ya, kamu akan didukung sama orang-orang yang memang tulus sama kamu, sayang sama kamu, support dan mengakui kemampuan kamu gitu loh. Jadi sesulit apapun masalah kamu di bulan Juni yang berkaitan sama karir keuangan, you always have your back. No. Your friends always have your back. Jadi teman-teman kamu akan selalu menjaga punggung kamu, alias akan selalu nge-backup kamu gitu. The Angel of Balance juga banyak progres ya di bulan Juni. Jadi kalau yang sebelumnya rada-rada nggak teratur atau rada-rada kacau, di bulan Juni ini nggak cuma relationship kamu, tapi juga kerjaan tuh mulai balance gitu loh. Mulai semuanya bisa under control. Dan dengan kartu intention ini di bulan Juni ini kamu bakal banyak dihabiskan waktu karir keuangannya dengan merencanakan. Jadi bulan Juni nggak harus kamu pakai untuk eksekusi, untuk action gitu ya, tapi gunakan waktu ini untuk merencanakan sih, daripada buru-buru langsung di put into action atau langsung dikerjain aksinya seperti apa, yang nggak langsung eksekusi. Jadi direncanakan dulu aja baik-baik. Dan karena kamu lagi banyak dapat dukungan, gunakan ini ya untuk ketika merencanakan, gunakan kesempatan dukungan ini dengan nanya sama banyak orang. Eight of Coins. Ini juga saat yang tepat apabila kamu mau menambah skill kamu ya. Mungkin yang tadinya bisanya cuman public speaking, mungkin di sini kamu bisa belajar jahit. Entah gimana hubungannya, pokoknya belajar kelas apapun atau pelajaran baru di bulan Juni ini akan baik buat kamu ke depannya. Ini juga sebagai ini sih, kalau kalian punya hobi gitu ya, ingin menambah kegiatan dengan kayak hobi baru di mana kalian harus belajar, itu juga bagus buat kalian. Kayak narik energi baik gitu loh. Nih, bisa jadi kabar baik ke depannya nih dari bunga itu ya. Kemudian kita ada Nine of Swords. Seperti biasa Cancer, kamu kadang suka overthinking sih. Di bulan Juni ini, di malam-malam hari kalian suka overthinking ketika kondisinya kayak terlalu tenang buat kamu, justru kamu malah ketakutan ya. Jadi karena dia di bawah ada Angel of Balance, ketika kamu ngerasa kamu kayak nggak mampu atau kamu overthinking, coba kamu meditasi deh. Dekatkan juga sama water body gitu ya, air-air gitu, tuh bagus buat kamu Cancer. Biar kamu lebih tenang juga. Dan coba di breakdown sebenarnya sumber kekhawatiran kamu tuh apa. Kadang memang cuma overthinking doang gitu. One last card, di sini ada Tower. Oh wow. Di bulan Juni akhir bakal ada kejutan yang berhubungan sama karir keuangan kamu ya. The Tower ini mungkin rada menakutkan karena sifatnya tiba-tiba datang dan merubah kehidupan kamu 180 derajat. Tapi ini aku rasa memang feeling kamu kesini juga sih, intuisi kamu memang kencang juga ya Cancer. Nah balik lagi ke sini, walaupun kayaknya menakutkan, tapi percayalah Tower ini hadir karena memang kamu sudah harusnya tuh beranjak ke chapter yang berikutnya. Karena di chapter yang lama ini, it doesn't serve you any good anymore gitu. Ini nyambung seperti di awal tadi tuh yang transisi tadi ya. Memang sudah saatnya untuk pindah sih. Apapun walaupun kayak menakutkan dan tiba-tiba, percayalah ini untuk kebaikan kamu. Bener-bener yang terbaik buat kamu. Gitu Cancer. Terus kita masuk ke nasihat buat kalian ya. Di bulan Juni kita punya expect powerful change. Nah ini memang perubahan yang sangat powerful nih. Ini energinya gede banget di akhir Juni. Expect powerful change. Siap-siap bakal ada perubahan besar-besaran. Lalu ada it's time to take action, the Moon in Aries. Oke, saatnya ambil action ya. Walaupun tadi di awal aku bilang jangan terlalu banyak ngambil action. Nah tapi lagi-lagi ini karena general reading ya. Jadi ada yang memang harus kayak merencanakan dulu, baru ambil action, atau memang actionnya aja. Check what resonates, ambil yang memang cocok sama situasi kalian. Lalu ada look at the bigger picture. Ketika kamu memang lagi ada di masalah ini, overthinking tadi yang aku bilang, coba di breakdown masalahnya apa, sumber kekhawatiran apa. Gitu. Coba lihat dari gambaran besarnya seperti apa. Gitu. Cancer ya.
kita punya ini, self. If beating yourself up work you be thin, rich and happy, try loving yourself instead. Jadi kayak di bulan Juni, coba deh kamu ambil boundaries ya. Jangan terlalu mengiyakan permintaan tolong orang gitu loh. Ini yang bikin kamu cukup overwhelmed juga di sini ya. Kayak terlalu berlebihan. Jadi coba dikasih boundaries untuk biar kamu ada me time-nya juga. Biar nggak stres. Lalu kita ada right action. Let everything that wants to go, go, and everything that wants to come, come. Ketika kamu memang lagi di kondisi yang memang stres ini tadi yang ku bilang ya. Selain kamu juga perlu memanjakan diri sendiri dan kayak kasih boundaries supaya tidak selalu ngomong iya ke semua orang. Action yang kedua adalah gini, ini mantra kamu nih. Biarkan mereka yang mau pergi, dan biarkan mereka yang mau datang. Jadi kamu nggak bisa lebih, nggak stres gitu loh. Lalu kartu terakhir, pesan buat kalian. Kita ada growth. I want to expand my consciousness and my awareness. Ini memang ya, ini nyambung sama ini nih, The Tower. Memang ini saatnya kamu bertumbuh sih. Ini nyambung juga sama di bacaan awal yang tentang transisi tadi ya, between two worlds. Ini saatnya bertumbuh sih. Ya, siap-siap aja akan ada perubahan besar yang datang di bulan Juni. Perubahan besar akan datang di bulan Juni buat kamu. Yang pasti untuk kamu dengan apa ya? Untuk yang terbaik buat kamu ya. Gitu. Oke, sekian dari aku. Kalau kalian suka videonya, please like, comment, subscribe. Yang belum subscribe, yang sudah subscribe, terima kasih. Kalau kalian mau personal reading, bisa langsung follow dan DM Instagram aku @dextratarot. Dan aku mengingetin lagi ya, aku akan live di TikTok, di mana aku akan bacain pertanyaan-pertanyaan kalian dan sambil ngobrol-ngobrol sejenak. Itu di TikTok lagi ya, yang belum follow, please follow. Tiap hari Kamis sampai Minggu, jam 10 malam, waktu Indonesia Barat. Oke, sekian dari aku. Thank you for letting me read for you. See you in the next videos. Bye-bye Cancer. Stay safe. Bye-bye.